Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asmi Riyandi Elpandar, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan saat ini juga selaku peserta dalam pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gagasan aksi perubahan yang menjadi tugas dalam pelaksanaan PKA kali ini. Desa memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Desa menjadi unit pemerintahan terkecil yang menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, serta dapat sebagai basis ketahanan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melihat gambaran pentingnya peran desa bagi pembangunan nasional tersebut, sebagaimana cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Berkenaan dengan pembangunan di desa, hal tersebut tidak terlepas dari sejauh mana kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik ditunjukkan dengan keberfungsian seluruh kelembagaan yang ada di desa, yang mencakup pemerintahan desa, badan pemusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, tentu tidak terlepas pula dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di tingkat desa. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Pemberdayaan masyarakat memiliki wadah tersendiri yang telah disediakan, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Desa tersebut, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dan berperan sebagai wadah atau tempat masyarakat berkontribusi dan berpartisipasi, baik terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, serta sebagai wadah masyarakat mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dan Lembaga Adat Desa atau Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Posyandu, dan PKK tidak hanya berada di tingkat desa, namun juga berada di tingkat kelurahan. Sehingga pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, akan tetapi juga perlu dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan. Berkenaan dengan lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, kedudukan serta fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan belum berjalan sesuai harapan. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini. Masih sulitnya memperoleh data dan informasi mengenai legalitas lembaga kemasyarakatan, baik secara kelembagaan dan juga secara kepengurusan, sehingga menghambat pemberdayaan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari adanya beberapa penyebab, antara lain tidak adanya informasi atau edukasi kepada masyarakat tentang penilaian lembaga kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan. Masih lemahnya tingkat pemahaman camat, kepala desa, dan lurah dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan sesuai Perbup Nomor 38 Tahun 2022. Permasalahan yang dihadapi tersebut tentu harus segera diselesaikan agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan di desa dan juga kelurahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan optimal. Berdasarkan gambaran permasalahan mengenai kondisi pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, maka saya memandang perlu ditetapkan inovasi yang tepat dan strategi khusus
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun inovasi yang perlu dilakukan dan sekaligus menjadi judul aksi perubahan yang saya jalankan dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan kali ini adalah strata daya atau strategi penataan dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui strata daya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tentang penataan kelembagaan dan kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan sehingga pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan sesuai harapan ketentuan Undang-Undang Desa. Adapun tujuan dari inovasi aksi perubahan strata daya yang dijalankan kali ini terbagi atas 3 jangka waktu tujuan pelaksanaan. Pada tujuan jangka pendek, menekankan pada poin terwujudnya kelembagaan formal lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, terwujudnya pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan DPMD, camat, kepala desa, lurah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta terwujudnya partisipasi lembaga kemasyarakatan pada proses perencanaan pembangunan desa. Adapun beberapa aktivitas pada masing-masing poin tujuan tersebut dapat tergambar pada tabel berikut. Selanjutnya pada tujuan jangka menengah, menekankan pada poin capaian persentase status desa berkembang menjadi desa maju di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencakup aktivitas sebagaimana tergambar pada tabel berikut. Sementara itu, pada tujuan jangka panjang menekankan pada poin tindak lanjut hasil pelaksanaan strata daya menjadi peraturan kepala daerah dengan menyesuaikan perubahan komponen indikator terhadap penilaian lembaga kemasyarakatan yang aktif pada indeks desa pada tahun 2026. Pelaksanaan inovasi aksi perubahan strata daya ini tentunya perlu memberikan sejumlah manfaat yang dapat dirasakan. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan inovasi strata daya ini dapat tergambar melalui tabel berikut. Dalam mengimplementasikan inovasi aksi perubahan ini, tentu tidak dapat dijalankan secara sendiri. Perlunya dibangun dengan menerapkan asas partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak, serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Berikut ini adalah gambaran mengenai pemanfaatan sumber daya dan pemetaan stakeholder yang terlibat pada kegiatan inovasi aksi perubahan strata daya. Dalam mengimplementasikan inovasi aksi perubahan ini, telah dilakukan sejumlah kegiatan secara detail yang terbagi pada 3 tahap kegiatan, yaitu kegiatan pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan inti, dan tahap evaluasi serta pelaporan. Adapun kegiatan pada setiap tahap tersebut secara detail jelas dapat dilihat pada tayangan berikut ini.
Berikut adalah rangkaian kegiatan Koperasi Merah Putih. Pada akhir video pemaparan aksi perubahan ini, kami sampaikan sejumlah dukungan para stakeholder guna memberi gambaran bahwa pelaksanaan inovasi ini benar-benar akan dijalankan secara berkesinambungan dan optimal sebagaimana tayangan berikut. Apresiasi mendukung penuh kegiatan ini karena ini bagian dari upaya strategis yang dilakukan oleh Dinas PMD dalam rangka sangat memberikan apresiasi kepada kegiatan dan kelembagaan yang dipimpin langsung oleh Bapak Irfan. Kami sangat menyambut baik, memberikan dukungan dan memberikan apresiasi terkait perubahan ini. Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Asmi Riyandi Elvander, Mendukung kegiatan dari program inovasi aksi perubahan yang digagas oleh Bapak Asmi Riyandi Elvander. Saya sangat bangga dan memberikan dukungan penuh proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Asmi Riyandi Elvander. Saya menyambut dengan antusias dan memberi dukungan penuh terhadap inisiatif penguatan kelembagaan masyarakat di wilayah kita. Saya sangat mendukung sekali program ini. Memberikan dukungan terhadap inovasi aksi perubahan berjudul Strata Daya. Dengan adanya program ini, kami sangat mendukung. Menyatakan dukungan untuk kegiatan inovasi aksi perubahan berjudul Strata Daya. Demikian video pemaparan aksi perubahan Strata Daya ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga perubahan ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun bangsa dari desa.